Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih ditakdirkan Allah dan mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 11. Kata musannif, kata pengarang kitab, 6 baris dari atas ke bawah. Kata musannif pengarang kitab ini, mithalu hada al-hajju was-salatu kal-siyamu qadri waz-zakatu wa rujiyat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsu binaqsiha wa qila la khulqu kada qad nukila. Kita sudah mempelajari tentang definisi Islam dan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi iman. Iman tidak bisa dipisah dengan Islam. Islam pun tidak bisa dipisah dengan iman. Iman, apapun yang datang dari Rasulullah, wajib kita percayai dan kita yakini. Itu iman, hakikat iman. Mempercayai 100% tanpa ada keraguan apapun yang didatangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Satu saja kita tidak percaya apa yang didatangkan oleh Rasulullah, maka orang itu rusak iman. Bagi hubungan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, apa yang didatangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya dengan utusan, dia sama tidak percaya dengan orang yang mengutus. Nah ini hati-hati kita. Menghina Rasulullah, dia sama menghina orang yang mengagungkan Rasulullah. Yang mengagungkan Rasulullah adalah Allah. Yang memuji Rasulullah adalah Allah. Yang memuliakan Rasulullah adalah Allah. Allah mengagungkan Rasulullah. Apa Allah mengagungkan Rasulullah? Di antaranya hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Jika bukan engkau ya Rasulullah, jika bukan engkau ya Rasulullah, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Karena aku hendak menciptakan engkau ya Rasulullah, aku ciptakan alam semesta. Itu cukup hadis qudsi tentang keagungan Rasulullah. Aku tidak menerima seluruh ibadah hamba-hambaku kalau tidak menyebut engkau ya Rasulullah di dalam setiap ibadah mereka. Cukup. Kita pasti membaca salawat pada sembahyang. Kita wajib rukun khutbah ada salawat kepada Rasulullah. Cukup, itu keagungan Rasulullah. Yang mengagungkan adalah Allah. Jangan main-main dengan Rasulullah. Iman kita hancur nanti. Itu penting. Kemudian ada di hadis Nabi, taraktu fikum amrayn in tamassaktum lan tadillu abada, kitabullah wa itarati. Aku tinggalkan kalian 2 pusaka, kata Rasulullah. Apabila kalian berpegang dengan 2 pusaka itu, kalian tidak bakalan sesat selamanya. Quran dan zuriatku atau keluargaku. Siapa yang menghina zuriatnya Rasulullah, siapa yang menghina para habaib, bisa imannya rusak. Kenapa? Menentang hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau ada habaib jerul yang bertentangan dengan ajaran Islam, kelakuannya macam-macam, jangan dimusuhi, jangan diikuti habib itu. Jangan dimusuhi, jangan diikuti. Kalau sanggup, luruskan kesalahan habib itu. Rasulullah terima kasih. Yang berbahaya menghina
berbahaya memusuhi. Itu yang berbahaya. Apabila dia benar, kita ikuti. Walaupun Habib itu manusia juga, bisa juga membuat kesalahan, namanya manusia. Tapi Rasulullah menyuruh menghormati zuriatku. Berarti orang yang menghina Habib berhubungan dengan Rasulullah. Nah, ini di akhir zaman kita nih. Nah, kemudian setelah kita benar keimanan kita, maka ada namanya Bapak Ibu rukun iman. Nah, itu bukan hakikat iman, itu rukun iman namanya. Hakikat iman 100% percaya apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Karena semua ibadah terikat dengan Rasulullah. Kita menyembah Allah, kita menyentuh siapa? Menyentuh Rasulullah. Berarti guru kita harus ke Rasulullah, bukan ke ulama. Karena kita hidup bukan di zamannya Rasulullah. Nah, belajar ulama itu. Yang mengikuti ulama, yang menyuruh siapa? Rasulullah. Ittabi'ul ulama. Ikutilah para ulama, kata Rasulullah. Fa'innahum 'indallahi ulama, karena mereka itu ulama itu dimuliakan oleh Allah. Innama yakhshallaha min 'ibadil ulama dalam Al-Qur'an. Nah, itu sudah cukup. Jangan juga memusuhi ulama. Berbahaya. Bisa iman kita hancur karena bertabrakan dengan Quran. Innama yakhshallaha min 'ibadil ulama. Kemudian lagi bisa kita bertentangan. Ittabi'ul ulama, ikuti para ulama. Fa'innahum 'indallahi ulama, karena mereka itu dalam pandangan Allah mulia. Lalu ada orang menghina ulama, hati-hati matinya suul khatimah. Apalagi memanfaatkan ulama, apalagi musim-musiman mendekati ulama. Banyak ada lagi ulama hanya sekedar keperluan, bukan kebutuhan. Bahaya. Lihat tiga kelakuan. Kadang membacakan semua ulama, damul ulama, darahnya para ulama, luhumul ulama, dagingnya para ulama, semua qatilah, racun yang mematikan, rata-rata keuangan. Nah, ini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Nah, ini ada arah keimanan sudah. Lalu percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab suci, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qadar dan qadar. Ini namanya rukun iman. Cacat salah satunya yang 6 ini, hancur keseluruhan rukun iman. Menghina Rasulullah, hancur keseluruhan rukun iman. Imannya hancur, rukun imannya hancur. Menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah, bahaya. Hancur iman, hancur iman secara keseluruhan. Kalau iman hancur, kekal dalam api neraka. Nah, ini belum lagi kita membahas yang akan kita baca. Ini baru menghubungkan pengajian yang telah kita baca atau kita kaji yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada rukun Islam. Kenapa maka dibahas rukun iman dahulu? Karena penentuan mengerjakan rukun Islam tergantung keimanan. Kenapa maka rukun iman yang dulu dibahas tentang keimanan? Karena untuk mengerjakan rukun Islam terikat dengan keimanan. Lalu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin sembahyang, basuhlah muka kamu dahulu, tangan kamu sampai ke siku, sapulah kepala kamu, sampai basuhlah kaki kamu sampai ke mata kaki. Artinya berwudu dahulu. Allah memerintahkan supaya
Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada langsung Allah memerintahkan sembahyang, tidak mengikut keimanan. Enggak, iman itu menentukan sah tidaknya Islam. Banyak orang itu mengerjakan sembahyang tapi imannya rusak, tidak sah Islamnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang takwa. Seluruh rukun Islam diawali oleh Allah berfirman dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Hanya orang yang beriman saja yang benar-benar mengerjakan rukun Islam. Banyak orang mengaku beriman tapi kada sembahyang, imannya konslet. Apailah takabir engkol konslet lah. Banyak orang, ketemu mereka beriman orangnya, belum puasa berhukum konslet imannya. Bapak Ibu, supaya cepat paham, minta maaf. Ini mikrofon berbunyi, pasti ada setrumannya nih. Setrumannya ada. Percaya lebih? Percaya. Setrumannya itu kelihatan lah. Gimana yang tahunya setrumannya ada? Ada bunyi. Berarti kalau ada bunyi, ada setrum. Bunyi itu kita contohkan rukun Islam. Setrumannya adalah rukun iman. Berarti ada setrum, pasti ada bunyi. Setrumannya enggak kelihatan, tapi bunyinya kedengaran. Berarti ada bunyi, ada setrum. Berarti kalau yang ada setrumannya, ada bunyi. Maulah berbunyi kada setrum? Mau. Lagi, Bapak Ibu, nih lampu menyala. Ada setrum nih, ada main plusnya nih. Nyala menunjukkan ada setrum. Berarti kalau dia menyala, ada setrum. Kalau tidak ada setrum, tidak menyala. Berarti kalau orang sembahyang itu tanda beriman, kalau orang itu puasa tanda ada beriman, kalau orang itu berzakat itu tanda ada iman, kalau orang itu berhaji itu karena ada iman. Iman itu generator yang menggerakkan untuk melakukan. Itu iman itu generator untuk menggerakkan. Generatornya kada kelihatan, gerakannya kelihatan. Para pejuang Republik Indonesia tidak lagi memandang tanknya Belanda, tidak memandang lagi pesawat Belanda, yang dipandangnya keimanan. Karena kekuatan iman, mereka berani berjuang memerdekakan Republik Indonesia ini. Ini Indonesia ini merdeka, kekuatan keimanan para pejuang. Jangan main-main dengan Indonesia, karena kuat. Akhirnya mereka itu pakai buat bermodel beruncing jawabannya nih. Coba nih tentang kemerdekaan nih, cari ustadz yang menguasai sejarah kemerdekaan Indonesia nih. Jangan mencari ustadz pesanan asal mulia sudah menama. Orang generasi yang ada sekarang ini dia dididik supaya mengerti para pahlawan itu. Sampai Brigjen Hasan Basri itu dibunderkan kuburan sendiri. Kalian sampai Demang-Lembang dipotong lehernya. Main kakak-kakak tidak tahu lagi. Kental Demang-Lembang tempat olahraga. Kental Jenderal Ahmad Yani jalan terpanjang. Jenderal Ahmad Yani padahal jalan terpanjang. Perlu pikirkan bujur juga. Roh cinta
cinta dengan pahlawan hilang. Nah ini penting Pak Ibu, itu Stroman itu mau berjuang untuk kebaikan negara Republik Indonesia, bukan memanfaatkan negara Republik Indonesia. Makanya kawan-kawan ulun tuh kapan masa ulun itu ada murid-murid ulun di kampung yang berjuang situ dakwah. Makanya kita ini di ulun perlu perubahan. Amin. Mengenai mengambil mau melanjutkan, kakak itu kayaknya ngarangnya aja melanjutkan, kan meneruskan. Lihat itu merasakan bagaimana kita harus ya Pak Ibu, perubahan penting. Menunya itu bulak sudah, bulak di dulu di kabupatennya bilangnya nih harus Bapak Ibu. Bagaimana supaya baik Indonesia kembali, jangan kepentingan terus. Ulun pernah ketemu Dr. Idam Halid. Dr. Idam Halid itu pernah tembak orang Pak RW, tapi pelurunya menghindar, mantap benar ini. Dr. Idam Halid kuat sih itu. Mau tanyai apa amalan pian guru, amalanku baca salawat dalail. Pantas sih ada mengikhtisar meringkas dalailul khairat. Amalanku ajistuka ikujizahkan ikan ulun terima syekh guru. Tapi ulun jangan ditembak lah. Amalan sidin ulun ambil. Nah itu kembali lagi kita ke pelajaran. Nah kemudianlah nih rukun iman tidak bisa dipisah dengan rukun Islam. Berarti kalau orang itu kada sembahyang, kada puasa, kada zakat, kada haji, kewajiban-kewajiban dari rukun Islam tidak dikerjakannya, tapi mengaku dia beriman, itu bagaikan ada lampu tapi tidak menyala, konslet imannya. Buktinya kewajiban yang Allah wajibkan tidak dikerjakannya. Rusaknya iman kekal dalam neraka. Rusaknya Islam belum kekal dalam api neraka, tapi sempat mampir dulu di dalam neraka. Nah ini penting. Rusaknya iman kekal dalam neraka. Rusaknya Islam tidak kekal dalam api neraka, tapi mampir dulu dalam api neraka. Namanya mampir, gosong juga. Yang bagus itu jangan mampir. Nah, langsung iblis kenal dia dengan Allah. Dua yang rusak. Iblis makrifatnya kuat dengan Allah Ta'ala. Kenal iblis dengan Allah. Dia aja di dalam surga. Iblis. Tapi karena rusak fikirnya, makrifat kepada Allah tinggi, itu iblis. Rusak fikirnya. Kenapa maka rusak fikirnya? Tidak taat dengan perintah. Disuruh sujudnya sujud menghormat, bukan sujud menyembah. Fikirnya iblis rusak. Tidak taat dengan perintah. Sembahyang perintah, zakat perintah, haji perintah, puasa perintah. Nah ini penting. Ini namanya mengkias. Mengkias namanya dalam kitab usul fikih itu namanya mengkias. Iblis tidak taat dengan perintah, tapi kenal dengan yang memerintah. Iblis kenal dengan Allah, tetapi tidak taat dengan perintah. Kesalahan iblis di situ. Banyak orang belajar ilmu tasawuf kenal dengan Allah, tapi tidak sembahyang. Sama, tapi jangan di barang iblis.
karena tidak taat dengan perintah iblis ini, keluar dari surga. Keluar. Aba wastakbara, iblis ini sombong. Aba enggan menentang perintah, wastakbara sombong, tasawufnya hancur. Sombong itu tasawuf, artinya tidak boleh bersifat sombong. Wakana minal kafirin, tauhidnya bujur. Iblis ini dia kenal dengan Allah, makrifatnya benar makrifatnya, dia kenal dengan Allah, tetapi dua kesalahan. Pertama, tidak taat dengan perintah. Yang kedua, sombong. Keluar dari surga. Dikeluarkan Allah dari surga. Diberi kekal laknatullah alaih. Dilaknat oleh Allah. Lihat, gara-gara fikirnya hancur, gara-gara tasawufnya hancur, karena sombong. Orang sombong itu kadang mau belajar tasawuf. Dua ilmu yang merusak pada iblis, fikih dan tasawuf. Pada dia kenal dengan Allah. Allah Maha Kuasa, iblis kenal, tapi karena kesombongan. Nah, ini Bapak Ibu, para sahabatnya pada Nabi Adam, Abah tidak mau atau enggan dengan perintah Allah, maka dikeluarkan dari surga. Bapak Ibu, fikirnya rusak, tasawufnya iblis rusak. Asalnya sudah di dalam surga, sakalnya dikeluarkan dari surga. Kalau kita hidup di fikirnya ada mau ngaji, tasawufnya ada mau ngaji, nah orang sudah masuk surga tak keluar, kita nambah masuk iman, parah lagi. Itu contoh. Kemudian ada orang mengaku beriman, tapi kalau sebenarnya rusak, dia akan booking neraka. Masalah kopi sakor qalu lan nakum minal musallin. Kenapa maka kalian mampir di neraka sakor? Kami kada denang sembahyangnya. Siapa yang kalian sembahyang? Tempatnya sudah disiapkan, namanya neraka sakor. Quran sudah firman Allah. Berarti jangan taklid lagi. Tapi kayaknya kita belum bubar dari masjid ini, balik orang sampai sakor, tampaknya langsung mungkin neraka sudah. Tapi banyak aja Pak Ibu nampak tinggal iman hujan. Baik ada apa-apa sembahyang hati dengan iya. Kan Allah itu memandang hati. Allah memandang hati. Bila hati baik semua. Apabila hati rusak semua. Jawab menyuruh sembahyang Allah Ta'ala. Jangan pin lagi dilayani orang kayak itu. Ini urusan hati. Nah ianya hati juga. Mau orang tua yang bayang, tapi hatinya rusak, sia-sia sembahyangnya, ujarnya ini. Berarti kayak apa ya? Nah ianya hati juga, hendak sembahyang kah, hendak kadaka, itu tergantung hati kita. Ujarnya ini tergantung hati. Kita kadarnya menjawab pasti muka itu orang pandai sembahyang kah, kadaka, itu tergantung hati. Pasti hatinya banyak ada sembahyang. Di dunia ini hebat beralasan, di akhirat kita pakai lagi kata-kata itu. Yauma la yatakallamuna illa man adzina ar-rahman wa qala shawaba. La yatakallamun, gebrik ngomong lagi. La yatakallamuna illa man adzina ar-rahman, kecuali izin dari Allah. Wa qala shawaba, ngomongan yang baik aja lagi. Zalikal yaumul haqq. Ini hari kebenaran, bukan hari beralibi, bukan hari beralasan. Kami tidak memandang alasanmu di akhirat ini. Kami tidak melayani alasanmu. Kami hanya menghitung perbuatanmu. Itu di akhirat. Hanya Pak Ibu tangisan karena dilayani lagi di akhirat. Ada mempengaruhi petugas, yaitu para malaikat di akhirat. Alasan kada dipakai, tangisan tidak mempengaruhi persidangan.
dunia ini nangis bisa dibelemah. Ulun pernah melihat kawan di Mekah, Madinah, Bapak Ibu, ini di Madinah. Inya ini Pak Ibu masuk bake ziarah ke bake, tapi mahantas jalan, hamuk askara menjaga mahantas jalan, kan jalan di bake. Nah, bake itu kan dibuka di musim yang subuh sama musim yang asar. Laki aja masuk, bina dia boleh jual pagar. Sakanya mahantas kawan ini. Nah, jadi kita tuh melewati pakuburan. Ada melewati jalan di baki itu ada. Bukan penjaganya. Gitu. Tangkap dia langsung di kampungnya. Tangkapnya. Orang dilihat dahulu ada keruhnya yang ada datang. Hanya mantas. Ini lalu Pak Ibu dibawanya berkumpulannya di pintu gerbang baki itu. Orang berdiri di sini. Orang lewat. Orang kita menangis. Orang suruh menangis. Ini juga menangis kan. Daripada kamu dijemurnya menangis. Hubungan kami belum menangis selama hatinya. Nangis kecuali Israel itu ada tahu dia apa itu nangis kan. Yang hanya bisa menangis. Jadi orang Arab jangan menangis. Kalinya jauh lagi. Ada ditangkapnya. Coba-coba pemburukan atas tabur menangis. Tujuan itu kan kadang melakukan kesalahan yang fatal. Kada sesuai aja peraturan jalan. Sekalinya menangis baik-baik. Lama bukan penjaga tuh semuanya jauh lagi. Kita ada aja kelakuannya ya, ampingnya ditahan buahnya melakukan kesalahan unsur menangis amping hanya kali ditahannya, artinya kali ditahan di penjaranya ada ditahannya disuruh berdiri situ dulu. Ini melanggar aturan ziarah nih, kada sesuai jalan yang berjalan di baki itu. Kalau suruh menangis lama, mau penjaganya banyak, gara-gara itu ini udah menangis dari apa ibu orang namanya alam. Nah itu hebatnya. Nah kemudian kita teruskan. Nah setelah benar iman, rusak Islam, tertahan dalam neraka. Nah lalu Bapak Ibu, sebelum kita membahas kitab ini lagi, di pada mahsyar itu awal-awal yang dihitung sembahyang. Ya kalau sembahyang, awal-awal yang dihitung sembahyang. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati shalat. Awal-awal yang dihitung di padang mahsyar adalah urusan sembahyang. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru amali. Apabila sembahyangnya beres dan sempurna, seluruh amal ibadah yang lain pun beres diterima. Wa in wujidat naqisatan, kalau sembahyangnya kali beres, ruddat minhu wa sa'iru amali, seluruh amal ibadah yang lain ditolak. Rukun Islam ada. Nah, rukun Islam. Pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan Khatib selalu berwasiat setiap di khutbah, wala tamutunna, jangan kalian meninggal. Ujar Allah Ta'ala, wala tamutunna, kamu jangan meninggal lah.
Wala tamutunna illa, melainkan meninggalnya wa antum muslimun, ikam membawa Islam, meninggalnya ikam dalam keadaan Islam, meninggalnya ikam jangan merusak Islam. Tentu menjaga iman, karena tidak berfungsi Islam kalau ada beriman. Firman Allah, jangan meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti banyak orang yang meninggal Islamnya rusak. Buktinya apa? Tak disembahyang. Pas meninggal jangan disembahyangkan. Tapi hukum Islam tetaplah disembahyangkan. Kenapa? Karena ia masih beriman. Orang yang tidak sembahyang dosa besar. Orang yang mengaku dan belajar Islam apa sembahyang untuk ada wajib lagi, itulah yang disebut rusak iman. Berarti orang yang tidak sembahyang karena menganggap sembahyang ada wajib, hancur imannya. Orang yang tidak sembahyang karena malas, masih ada imannya, tapi dia berdosa besar. Orang berdosa besar sebelum bertobat, ada meninggal sebelum bertobat, mampir dahulu. Mudah-mudahan kita jangan mampir. Amin. Nah, inilah rukun iman dengan rukun Islam. Kita baca lagi. Artinya, misal ini Islam, contoh ajaran Islam. Haji. Kenapa guru di sini susunannya haji dulu? Susunan kan jadi masalah. Karena ini sesuai dengan kitab Mithal hadil haji wassalatu kadasyamu padri wa zakatu. Susunan kan jadi masalah. Tapi mengerjakannya karena Islam tuh sembahyang dulu. Haji di sini. Hati-hatilah petugas-petugas haji. Kalau lambat akan kurang berhaji, tanggung jawab. Kenapa? Dan tertunggu kepanjangan. Ini penting. Karena kalau aja orang namanya terhaji itu nang lambat sampai meninggal dunia. Di tiang siratal mustaqim itu Pak Aib 7 menjaga. Pertama ditanya tentang iman. Di tiang siratal mustaqim itu 7 menjaga. Penjaga pertama menanyakan tentang iman. Apabila iman rusak, tercebur. Penjaga yang kedua menanya tentang sembahyang. Apabila sembahyangnya rusak, tercebur. Kalau imannya baik, sembahyangnya bagus, ditanyai lagi tentang zakat. Apa puasa? Apabila puasa yang gak beres, mampir dulu, tercebur ke dalam api neraka. Karena di bawahnya jembatan Siratul Mustaqim itu neraka. Di atasnya penjagaan. Penggugurakan aja lagi. Kemudian ditanyai lagi tentang zakat. Apabila mengakali zakat, tercebur. Yang kelima tentang haji. Apabila dia itu bermasalah hajinya, gara-gara petugas haji melambat-lambatkan, mana harus haji tercebur itu. Kemudian yang keenam tentang mandi janabah, mandi junub. Yang keenam, penjaga yang keenam tentang mandi junub. Apabila kada beres masalah bersucinya, bermutahharah berarti itu dicampurkan. Yang terakhir, yang ketujuh, berzolim-zoliman dengan manusia, memfitnah, menipu, membunuh dan sebagainya, menyambung ayam termasuk masuk semua itu berzolim-zoliman. Maka ayam yang disambung tadi dihidupkan oleh Allah. Kami tahan dulu tuh ayam, nanti kami nyambung tuh ayam, disuruhnya ayam, ikan menyambung kedua, utuh sama amot lah, utuh sama amot. Ikan di dunia menyambung ayam, tuh ayam minta keadilan sebelum kami matikan ayam ini. Kenapa? Karena binatang tuh kalau mati gak dihisap lagi, dia selesai di tanah. Tapi kalau menyambung ayam yang disambung untuk menonton di akhirat. Ikan tok mot bantok dulu. Karena ayam minta keadilan.
Berarti nambungan tinju-tinju itu siapa bosnya tuh? Nambung manusia tuh berapa ikong tuh kena dia olahraga tinju itu bisa mau dicocok mana paling orang dia apa hukumnya orang olahraga itu berenang jadi nabi bak kuda mau mana kan itu tuh ini bukan tampar mana busnya kena dia tuh siapa busnya sampai di situ masuk mengzalim manusia itu dibahas tuh di padang mahsyar di titik siratal mustaqim diperiksa semua. Ayo Bapak Ibu, haji itu Pak Ibu mau haji periode nyaman 300-400 jutanya 6 orang menabung 20 tahun gara-gara berjual kerupuk atau berjualan yang sangat sederhana menabung baru 20 tahunan lalu baru Allah menyetor umur sudah 70 baru Allah menyetor dan tahun tubuhnya 15 tahun tahun tubuhnya 15 tahun orangnya masih hidup diberangkatkan meninggal di sana Tuhan sudah adakah jangan memikirkan nih orang-orang di Indonesia nih banyak benar daftar tubuhnya makanya perlu perubahan dulu ini perubahan terus ya pernah perubahan ada amin ulun sudah ke kantor kepengurusan haji bulan depan pian ini kan petugas haji ini dulu coba pampin ke pusat rapat di sana bagaimana orang yang daftar tubuh haji ini orang ini sudah berapa tahun antriannya Tuhan sudah baru kalau menyentuh haji jangan disambut masuk orang sugihnya haji ini panggilan bukan karena sugih karena banyak aja orang sugih kadang tergelitik hatinya haji ini panggilan dia orang duit orang itu sudah tertahan sampai ngomong orang di kantor kepengurusan haji coba panggilan ini memikirkan nih umat Islam di Indonesia nih perwakilan misalnya kita orang Kalimantan Selatan berangkat ke sana siapa yang udah mau saja di Kalimantan Selatan berangkat ke mana tuh dia untuk ke Jakarta bahas permasalahan ini bagaimana orang yang nyetor haji yang antriannya panjang dan sudah tuaan berangkat ke sana garing nang anomnya garing panggilan Tuhan suhunya lain. Ayo Bapak Ibu ayo Pak sana suhunya sama. Nah kemudian panjang antriannya duit sudah disetor adalah orang haji itu Bapak Ibu main cari bunganya adalah 40 orang jaminan ada saem duitnya berapa bunganya ini harus diusut terus kali berapa orang di Indonesia ini untuk Kalimantan Selatan aja untuk Banjarbaru aja dulu berapa belum lagi misalnya daerah Martapura belum lagi daerah Hulu Sungai Muntah berapa triliun kemana duitnya gue infrastruktur izin siapa wajib menggunakan duit orang minta izin dengan pemiliknya karena itu bukan duit pemerintah itu duit jemaah cari pulang duit pemerintahnya bukan pemerintah jangan maurus negara aja yang harus melibatkan agama kalau supaya jangan dituntut jemaah di akhirat mengurus negara ini bukan buat agama celaka di akhirat Allah ya bujuran orang juga mungkai duit yasinan dipercaya masyarakat nah kas yasinan di antara anggota yasinan ini ada perlu duit hendak minjam jadi ulun ini duit yasinan
Awakah dulu diminjam, tunggu dulu nilai duitku, duit jemaah ini. Ulun pengumumannya sih besok. Sumpah dulu aku mau tika mau makan karena bukan duitku. Kalau aku menginjamkan lontian, ulun menginjamkan lontian, ulun wajib menalami. Duit pribadi ulun menalaminya, artinya menyiapkan. Maka itu akan jadi guru din malik guru sama guru din. Iya, nama Allah ulun yang masuk neraka kalau itu di jemaah. Kas masjid sama aja juga digunakan boleh berdagang, boleh. Gak bisa diurut. Ini duit jemaah harus minta izin kepada jemaah baru boleh meminjam. Apabila jemaah mengizinkan silahkan meminjam. Ulun kan hanya diamanahi untuk mengelola duit ini. Bukan bisa enaknya ulun meminjamkan tanpa izin jemaah. Dalam ilmu fikih gak boleh. Sama dengan haji digunakan untuk infrastruktur. Itu tahu siapa tokohnya? Jemaah. Izin dulu, pengumuman dulu kepada seluruh rakyat Indonesia yang menjadi anggota ONH dari dana-dana yang ada sekian triliun. Pertanyaan, bisakah kami pakai? Ulun yakin lah, ada memakai tanpa izin itu besar. Tapi guru ini ada ustaz membolehkan, tanggung jawab habis saya. Umar bin Khattab jaga gue nih, Umar bin Khattab minta maaf bro. Umar bin Khattab itu jadi khalifah. Anak Umar bin Khattab Abdullah bin Umar, kan dia punya baju. Kan dia punya baju. Lalu Umar bin Khattab hendak mengambil duit gajian dulu. Nah minta maaf pulang. Akhirnya kata Umar bin Khattab, aku hendak mengambil duit gajian berdahulu, anakku kalau berbaju. Kayak apa bapak ibu? Pemimpin punya anak, Abdul Umar kan punya baju. Duit kan ada, gajian belum. Aku mengambil gajian bulan ini, aku berdahulu mengambil. Apa kata bendahara negara? Hai Umar bin Khattab, akan aku keluarkan duit gajian sampean, tapi dengan syarat. Yakinkah dia hidup sampai bulan depan? Emang bendahara nih. Yakinkah dia hidup sampai bulan depan? Ada jaminankah dia hidup sampai bulan depan? Karena dia berdahulu mengambil gajian sebelum bekerja. Ada jaminan? Apa jawaban Umar bin Khattab? Ada berani mundur Umar bin Khattab. Maka khalifah pimpinan, nah sabar, abah belum gajian, nak enak. Apabila abah gajian, baru abah serahkan uang untuk beli baju mona. Juga wah ini kira-kira mana itu bendahara atau bendahara menteri keuangan lah. Menteri keuangan lah. Nah ini jawaban polos nih ya. Jawaban, aku perlu uang sekian, keluarkan gajiku untuk bulan depan. Ini perintah, ini atasan. Kadang-kadang ini duit rakyat, cepat. Umar bin Khattab. Makanya dia bukan penjaga gereja tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, bagaimana Sayyidina Umar jadi khalifah, bagaimana Sayyidina Utsman jadi khalifah, bagaimana Sayyidina Ali jadi khalifah. Itu contoh mereka pemimpin semua baik-baik. Lihat haji lambat kurang baik-baik. Nah lucunya lagi belarang pulang. Awal Tuhan antrian panjang berangkat dari siapa yang memperlambat berarti orang gaji di akhir zaman ini berat tantangannya. Padahal minta maaf semata-mata orang hendak beribadah ada pergi ke negara. Mana ada jemaah yang pergi ke negara, bahkan negara yang mengambil
duit haji. Maguru waninya, kenapa takutan? Kenapa takutan? Siapa yang mau kasih guru dia? Dia yang dia mau kasih orang. Kemudian kita teruskan lagi, dan sembahyang. Nah, sembahyang. Ini kewajiban sembahyang ini banyak. Banyak orang kada bayangan. Napa jeung maka kada sembahyang? Inna sholata li dzikri. Sesungguhnya sembahyang itu mengingat aku. Maksudnya ingat ngapain sembahyang? Pintarnya jawab. Yang tahu ayat itu ayat Quran. Ya, inna sholata li dzikri. Sesungguhnya sembahyang itu mengingat aku. Kalau sudah ingat nurani ngapain sembahyang? Berarti dia memaham ayat apabila ingat kada perlu sembahyang. Iya Quran ini dalilnya. Nah, pahaman ulun. Inna sholata li dzikri. Sesungguhnya sembahyang itu mengingat aku. Artinya orang sembahyang itu diusahakan ingat, karena di dalam sembahyang sulit ingat Allah, khusyuknya sulit. Itu maksudnya inna sholata li dzikri. Sesungguhnya sembahyang itu ingat aku. Kalau sudah ingat kada perlu lagi sembahyang. Sedangkan ulun memaham sesungguhnya sembahyang itu mengingat aku, artinya usahakan ingat waktu sembahyang, karena waktu sembahyang itu sulit ingat. Siapa yang benar pahaman ini? Ayatnya sama, ternyata pemahamannya berbeda. Kami dulu yang benar. Biar yang benar. Kenapa maka Allah mengancam ayat lain orang tak sembahyang masuk neraka? Beridaan kita. Beridaannya hilang langsung. Berarti orang ini memaham ayat sesuai selera materinya. Adalah ayat itu sembahyanglah kalian dan mengingatlah aku inna sholata li dzikri. Sembahyang itu mengingat aku karena berat khusyuk itu ayo Allahu Akbar. Iwak itu berapa sekilo? Nama kali iwak pokoyo nih. Ayo kita hadir kira-kira sama aja, ulun sama aja juga. Allahu Akbar. Ini tak lambat kena nih kita sambil isyraq nih. Sedang sudah minggu kaina pula. Cukup sampai di sini. Jawabannya sudah baik. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini menambah kualitas iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa wa tul umrin fi husni amal. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa ihfazna wal muslimin. Allahumma ahlik a'da al muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada jemaah ini ada sedikit pengumuman dari panitia, kalau ada menyumbang masalah keramik untuk